إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam dan sunnah. Dan kita wajib berpegang teguh kepada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita dan wajib kita bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Kita wajib mempelajarinya, wajib memahaminya, wajib meyakininya, wajib mengamalkannya agar kita selamat dunia dan akhirat. Karena kalau kita lihat banyaknya terjadi perpecahan, perselisihan dan yang lainnya, maka wajib kita mengajak mereka untuk kembali kepada Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Karena itulah yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "May ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak, maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Nabi menyuruh untuk berpegang erat-erat kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf dan gigit dengan geram kalian. Artinya sungguh-sungguh kalian berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian Nabi mengingatkan kepada kita, jauhkan kepada setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, ini merupakan jalan selamat yang akan membawa kita ke surga. Makanya terus kita pelajari, kita pahami dan kita amalkan. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Lebih besar nikmat ini daripada nikmat yang ada di muka bumi ini. Nikmat kita diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf, itu lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Ini nikmat yang wajib kita syukuri. Kemudian di antara nikmat yang lain yang wajib kita syukuri, ikhwani fid din, azakumullah, yaitu Allah memberikan kepada kita hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini wajib kita syukuri. Allah memberikan hidayah kepada kita, diberikan waktu yang luang oleh Allah, diberikan kesempatan untuk selalu menuntut ilmu syar'i. Yang harus kita ingat bahwa kita menuntut ilmu syar'i, yang dikatakan ilmu syar'i yaitu apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman para sahabat. Kita wajib menuntut ilmu syar'i ini, dan ini yang mendapatkan pujian dari Allah dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi, yaitu
belajar Quran, belajar sunnah Nabi yang sahih, memahaminya dan mengamalkannya. Kita bersyukur diberikan waktu yang luang oleh Allah untuk belajar, untuk menuntut ilmu syar'i. Ini nikmat yang besar. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, bahwa kita hidup ini harus betul-betul memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, bukan untuk bermain-main, bukan untuk bersendau gurau, tapi kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Dan kita semua manusia diciptakan oleh Allah tidak dengan sia-sia. Mesti ada perintah, mesti ada larangan. Allah berfirman, ayahsabul insan ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka bahwa mereka diciptakan dengan sia-sia? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia diciptakan dengan sia-sia, tidak diperintah dan tidak dilarang? Mesti manusia ada perintah dari Allah dan Rasulnya, dan mesti ada larangan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diciptakan enggak sia-sia. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia, sedangkan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi Allah mengingatkan mereka, apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq, la ilaha illa rabbul arsyil karim. Jadi apakah manusia menyangka bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah dengan sia-sia dan mereka nggak akan dikembalikan kepada Allah? Maha suci Allah dan maha tinggi Allah. Nggak mungkin Allah menciptakan demikian. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah, Rabb yang mempunyai ars yang mulia. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, ketika kita berbicara tentang kehidupan, berarti juga bicara tentang kematian. Kalau ada hidup, ya ada mati. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semua itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Arti paling baik amalnya yang paling ikhlas, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas mengerjakan semata-mata karena Allah dan benar sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hidup ini dan kita pasti akan mati. Kematian itu sesuatu yang pasti. Dan semua manusia pasti akan mati. Tinggal kembali kepada kita. Kita ini menggunakan waktu ini sebaik-baiknya atau tidak? Kita isi dengan amal-amal saleh atau tidak? Karena mati merupakan kepastian. Adanya nikmat kubur dan azab kubur merupakan kepastian. Dibangkitkannya manusia di padang mahsyar merupakan kepastian. Adanya surga dan neraka merupakan kebenaran yang wajib diyakini. Apakah manusia itu masuk surga atau masuk neraka? Belum lagi amal-amal juga akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Dan seluruhnya manusia ini akan ditanya tentang apa yang dilakukan di muka bumi ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya. Kata Rasulullah SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismi fima abla. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadha haditsun hasanun sahih. Kata Nabi SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai Allah menanyakan kepada dia tentang 4 perkara. Yang pertama kali Allah tanyakan tentang umur. Kalau bicara soal umur berarti bicara soal waktu. Dihabiskan untuk apa waktu itu? Maka buku yang kita akan kaji ini saya kasih judul tentang waktumu dihabiskan untuk apa? Jadi Allah akan bertanya kepada kita, wa an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya diamalkan atau tidak?
wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Wa an jismihi fima abla, dan tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya dihabiskan untuk apa. Artinya digunakan untuk apa. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Darimi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah. Ikhwani fiddin, azakumullah. Jadi waktu ini sangat berharga sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah berfirman, demi waktu, demi masa. Kalau Allah bersumpah demi waktu, demi masa, Allah bersumpah dengan makhluknya boleh. Tapi makhluk bersumpah dengan nama makhluk tidak boleh. Kita wajib bersumpah dengan nama Allah. Kalau manusia wajib bersumpah dengan nama Allah. Seperti wallahi, billahi, tallahi. Tapi Allah bersumpah dengan nama makhluknya boleh. Karena Allah yang memiliki langit dan bumi semua. Allah bersumpah demi masa, demi waktu, agar manusia memperhatikan tentang waktu itu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ikhwani fiddin, azakumullah. Masalah waktu ini merupakan modal. Saya sebutkan di sini bahwa waktu itu merupakan modal dan juga kehidupan. Artinya kalau kita nggak gunakan waktu ini sebaik-baiknya, kita akan rugi. Maka Allah menyebutkan dalam ayat tadi dalam surah Wal Asr bahwa sungguh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, beramal saleh dengan ikhlas dan ittiba, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ikhwani fiddin, azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita wajib berusaha bagaimana menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Karena kematian merupakan kepastian. Kematian merupakan kepastian, dan kita semua pasti akan mati, siapapun dia. Nggak ada satupun orang yang tidak mati, tidak ada. Semua pasti mati. Sampai Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti mati, dan mereka juga pasti mati. Pasti sudah. Allah juga mengatakan, afa im mitta fahumul khalidun. Apakah kalau engkau mati mereka kekal? Nggak mungkin. Semua pasti akan mati, semua. Dan mati ini tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal ruang. Kapan waktu aja orang pasti akan mati. Dan dia tidak menunggu siapapun juga. Apakah dia raja, apakah dia rakyat, apakah dia pejabat, apakah dia orang biasa, apakah dia orang kaya, orang miskin, orang dewasa, anak kecil, siapa aja, semua pasti akan mati. Laki perempuan pasti akan mati. Dan Allah menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Pasti sudah. Tinggal kembali kepada kita sudah mempersiapkan belum? Yang nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana cara kita menggunakan waktu, diantaranya juga mengingat mati. Nanti kita akan bahas tentang masalah kematian. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran di ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mati, dan sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Artinya orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, dia adalah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Dan Allah sebutkan
dalam beberapa ayat Al-Quran bahwa kehidupan dunia kehidupan yang menipu. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini 4. Yang pertama yaitu Allah sebutkan bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Yang kedua Allah sebutkan bahwa Allah akan menyempurnakan ganjaran pada hari kiamat nanti. Baik atau buruk Allah sempurnakan nanti pada hari kiamat. Yang ketiga Allah sebutkan dalam ayat ini barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia orang yang sukses. Jadi ukuran sukses bukan dunia, itu yang antum harus ingat. Ukuran sukses akhirat nanti yang hakiki. Dunia orang punya kekayaan, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta yang banyak, punya titel, punya rumah yang luas, punya mobil yang banyak. Bukan ukuran bahwa dia sukses, bukan. Sukses itu kalau dia dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, baru dia sukses. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia orang sukses. Kemudian yang keempat Allah ingatkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mati dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan, dan kepada kami akan dikembalikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, fitnatan ay ibtila'an wa imtihanan wa ilaina turja'un, dan kepada kami akan dikembalikan. Allah menyebutkan di sini bahwa Allah akan menguji manusia dengan kejelekan, dengan kefakiran, dengan kesusahan, dengan kesedihan, dengan sakit dan yang lainnya. Wal khair, dengan kesenangan, dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan nikmat dan yang lainnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, bahwa dunia ini merupakan cobaan dan ujian, dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk beramal dan menggunakan waktu kita sebaik-baiknya supaya kita nggak rugi. Kita harus berlomba-lomba dan melakukan amal soleh supaya kita nggak rugi. Antum lihat di awal saya ingatkan di sini dalam muqaddimah tentang manusia tidak dibiarkan oleh Allah begitu saja. Antum lihat di halaman 6. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kalian ini main-main tanpa ada maksud dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi Allah menciptakan manusia ini untuk melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Dan Allah memberikan peringatan bagi mereka dengan umur yang Allah berikan kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 37, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Apakah telah datang kepadamu seorang memberi peringatan? Sebagian ulama mengingatkan bahwa peringatan itu ketika manusia sudah berumur 40 tahun. Itu sudah diingatkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah, untuk taubat kepada Allah, untuk melaksanakan amal-amal soleh, untuk menjauhkan semua perbuatan dosa dan maksiat. Allah sudah memberikan umur pada mereka. Sebagian mufassir menafsirkan umur 40 tahun. Karena umur itu umur kematangan manusia. Jadi hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana, kata Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya, apabila sudah mereka mencapai umur yang matang, yaitu 40 tahun. Jadi sudah 40 tahun itu umur yang matang sudah bagi manusia. Maka Nabi diutus oleh Allah SWT ketika berumur 40 tahun. Udah mulai dia berpikir taubat atas semua dosanya, tinggalkan semua yang haram, tinggalkan semua dosa-dosa besar,
tinggalkan semua yang tidak bermanfaat, kembali kepada Allah. Yang tadi nggak sholat, taubat dia. Yang tadi minum khamar, dia taubat. Terus kembali kepada Allah. Tapi kalau sudah lewat dari situ sampai 50, 60 tetap begitu, sulit dia untuk kembali. Karena umur umat Islam ini 60 sampai 70. Kata Nabi, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqallu ma yajuz," kata Nabi. Umur umatku antara 60 dan 70. Sedikit yang lewat daripada itu. Tinggal manusia berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diberikan umur panjang, pada hakikatnya kita sudah sedikit lagi akan mati. Setiap umur itu bertambah, umur itu juga berkurang. Antum lihat dalam surah Yasin ayat 68, Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun." Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, maka mengapa mereka tidak mengerti? Artinya ketika umur ini bertambah dari 30, 40, berarti sudah dekat kematian. Kalau umur yang diberikan oleh Allah 60 sampai 70, ketika dia sudah umur 50 tinggal jatah 10 tahun lagi. Kalau umur 60 tinggal 10 tahun lagi jatahnya. Tinggal dia berusaha untuk melakukan amal-amal soleh. Tapi banyak juga yang nggak sampai itu. Ada yang Allah wafatkan ketika dia umur remaja, atau dia masih kecil, atau ketika dia sudah dewasa. Banyak yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kembali apakah dia sudah mempersiapkan bekal atau belum. Dan kita sering kalau kita ada orang meninggal dunia, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami ini akan kembali kepada Allah. Arti kita semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mestinya kalau orang mengucapkan kalimat itu, mestinya dia sadar bahwa dia pasti akan mati. Pasti akan mati. Dan dia pasti menjadi penghuni kubur. Dan dia pasti akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Dan dia pasti akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dilakukan. Pasti itu. Dan pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat 2 pertanyaan. Dari semua pertanyaan, bagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, Allah akan tanyakan 2. Yang pertama, madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Yang pertama Allah akan tanyakan, yaitu apa yang kalian sembah. Madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Apakah kalian mentauhidkan Allah atau tidak? Apakah kalian berbuat syirik? Kalau sudah berbuat syirik, ini dosa besar yang paling besar. Kalau dia nggak bertaubat sampai akhir hayatnya, Allah nggak akan ampuni di akhirat. Tempatnya neraka orang yang berbuat syirik. Akan ditanya, madza kuntum ta'budun. Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin. Bagaimana kalian menjawab seruannya para nabi dan para rasul? Apakah kalian ini mengikuti Rasulullah SAW atau tidak? Kalian ittiba atau tidak? Yang pertama pertanyaan tentang ikhlas, yang kedua pertanyaan tentang ittiba. Kalian mengikuti Rasul atau tidak? Akan ditanya oleh Allah. Karena banyak orang-orang yang dia tidak mengikuti Rasulullah, yang dia ikuti ustadznya, dai-nya, kiainya, habibnya, ajengan atau yang lain. Allah akan tanya, kenapa kalian tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang wajib kita mengikuti satu orang ini. Dan di kubur pun akan ditanya oleh Allah tentang satu orang ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu mengikuti beliau atau tidak? Banyak orang-orang yang menyesal nanti pada hari kiamat. Menyesal. Karena apa? Dia taat kepada para pembesarnya. Jadi yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Jadi ketika mereka dibolak-balikan mukanya di api neraka, mereka katakan, ya Allah, kenapa dulu saya nggak taat kepada Allah dan Rasulnya? Kenapa saya nggak taat kepada Allah dan Rasulnya? Disia-siakan waktunya, waktu hidup ini untuk taat kepada yang lain. Dia katakan begini, dia menyesal, yaitu, ya Allah, kami menyesal, kami dulu taat kepada kubaraan